Halo teman-teman, tahu nggak sih apa itu pengatalogan deskriptif? Sebelum mengetahui tentang pengatalogan deskriptif, kalian harus terlebih dahulu mengetahui apa itu katalog. Jadi, katalog adalah daftar pustaka buku dan non-buku milik suatu perpustakaan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat digunakan dalam mencari dan menemukan koleksi perpustakaan secara cepat dan mudah. Nah, sekarang pengatalogan deskriptif merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri fisik suatu bahan perpustakaan. Berikut ciri-ciri fisik bahan perpustakaan. Yang pertama, daerah judul dan pernyataan tanggung jawab atau pengarang. Kedua, daerah edisi. Tiga, daerah rincian khusus, namun untuk buku tidak digunakan. Empat, daerah penerbitan atau disebut dengan impresum. 5. Daerah keterangan fisik atau kolasi. 6. Daerah judul seri. 7. Daerah catatan. Dan 8. Daerah ISBN. Dalam katalogisasi deskriptif, yang menjadi sasarannya adalah pengolahan entry utama dari sebuah buku dan hasilnya akan dicantumkan dalam katalog. Fungsi pengatalogan deskriptif ada dua. Yang pertama, dapat memberikan pesan tentang kondisi buku serta keberadaannya kepada pembaca. Dua, para pembaca dapat mengetahui buku-buku apa saja yang dimiliki perpustakaan. Adapun tujuan pengatalogan deskriptif, yang pertama, mengenali suatu bahan pustaka yang diproses sehingga dapat memberikan informasi kepada pembaca untuk membedakannya dengan bahan pustaka lainnya. Kedua, memberikan karakter pada suatu bahan pustaka yang dapat membantu para pembaca dalam memilih bahan pustaka yang diperlukan. Ketiga, menempatkan entry pada tajuk yang paling menguntungkan pembaca. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan pedoman AACR2 dengan RDA. Pertama, struktur. AACR2 khusus mendeskripsikan bahan-bahan pustaka seperti buku, pamflet, manuskrip, kartografi, mikrofon, terbitan berseri, musik, rekaman video, dan rekaman audio. Sedangkan RDA mendeskripsikan semua objek yang di dalam bahan pustaka. 2. Pedoman pendeskripsian bahan pustaka. AACR2 berdasarkan ISBD atau International Standard Bibliography Description yang memiliki 8 daerah deskripsi bibliografi. Sedangkan RDA menggunakan core element terdiri dari kurang lebih 12 elemen yang fleksibel. Ketiga, bentuk dari objek yang dideskripsikan. AACR2 terdapat GMD atau General Material Description, yang merupakan bentuk dari bahan pustaka yang dideskripsikan. Sedangkan RDA diganti dengan 3 kategori yaitu jenis media untuk audio, komputer, mikrofon, dan video, jenis wadah untuk film strip dan slide, jenis isi untuk kartografi dan teks. 4. Singkatan. AACR2 menggunakan singkatan seperti DKK, ilustrasi, ED, cetakan, halaman, dan lainnya. Sedangkan RDA tidak menggunakan singkatan agar pengguna dapat memahami deskripsi bahan pustaka tersebut. Setelah ini saya akan membahas tentang cara membuat kartu katalog dari satu jenis buku menggunakan AACR2. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kartu katalog. Kartu katalog adalah suatu katalog yang ditulis pada sebuah karton berukuran 7,5 x 12,5 cm. Berikut gambar katalog tersebut. Nah, langkah-langkah membuat kartu katalog menggunakan AACR2 sebagai berikut. 1. Menentukan daerah judul dan pernyataan tanggung jawab atau pengarang. Penulisannya seperti gambar berikut. Judul ditulis pada ketukan kelima dari tajuk entry utama atau nama pengarang. Kemudian ditulis pula pernyataan tanggung jawab atau pengarang tanpa dibalik dengan dibatasi tanda garis miring. 2. Menentukan daerah edisi. Pada buku yang saya analisis tidak terdapat edisi. Namun, jika terdapat edisi yang disingkat ED, maka ditulis keterangan edisi setelah pernyataan tanggung jawab atau nama pengarang, dibatasi dengan tanda titik strip. 3. Menentukan daerah rincian khusus, namun untuk buku tidak digunakan. 4. Menentukan daerah penerbitan atau impresum. Ditulis setelah judul, nama pengarang, dan keterangan edisi bila ada, yang dibatasi dengan tanda titik strip. Sebelum tempat terbit,
Antara tempat terbit dan nama penerbit dibatasi dengan tanda titik dua, serta antara nama penerbit dan tahun terbit dibatasi dengan tanda koma. 5. Daerah keterangan fisik atau kolasi. Kolasi berupa jumlah halaman, ilustrasi, gambar atau foto, dimensi atau ukuran buku dalam sentimeter, bahan penyerta seperti CD dan lain-lain bila ada. Penulisan jumlah halaman dan ilustrasi dibatasi dengan tanda titik dua, ilustrasi dan dimensi atau ukuran buku dibatasi dengan tanda titik koma. 6. Daerah judul seri. Tidak terdapat pada buku tersebut. 7. Menentukan daerah catatan. Terdapat pada halaman 216-222. Ditulis di bawah daerah keterangan fisik atau kolasi. 8. Menentukan daerah ISBN atau International Standard Book Number. Dapat teman-teman lihat pada cover atau kulit buku bagian belakang bawah. ISBN ditulis di bawah daerah catatan. Masing-masing nomor mempunyai makna dan merupakan identifikasi untuk setiap bukunya diterbitkan oleh penerbit. 979 adalah angka pengenal produk terbitan buku untuk Indonesia. 458 adalah angka identitas setiap penerbit. 415 menyatakan buku ini adalah judul keberapa pada tahun bersangkutan. Dan 0 angka terakhir adalah cek digit digunakan untuk memeriksa apakah nomor ISBN-nya benar atau sah. Informasi 8 daerah tadi didapat dari cover buku, halaman judul, halaman balik judul, verso atau recto. Dan inilah hasil kartu katalog dari data yang ada.